Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kuasa lingkaran dan garis singgung lingkaran. Tadi untuk materinya yang Ibu berikan di buku penunjang, apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Baik. Di buku itu bisa kita lihat penyajiannya garis singgung duluan, baru kuasa lingkaran. Nah, di beberapa textbook atau sumber-sumber lain, itu ada yang kuasa lingkaran terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan garis singgung lingkaran. Sebetulnya tidak ada permasalahan karena kedua hal ini berkaitan ya, kuasa lingkaran dengan garis singgung lingkaran. Itu adalah dua hal yang memiliki hubungan. Baik, untuk lebih lanjutnya kita lihat materi berikut ini. Lingkaran ini sebetulnya ditentukan oleh beberapa syarat, tepatnya 3 syarat. Bisa diperhatikan persamaan bentuk baku maupun yang bentuk umum untuk persamaan lingkaran. Untuk persamaan 1, X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat, atau X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Memuat 3 konstanta sembarang. Akibatnya adalah memungkinkan untuk menentukan 3 syarat pada lingkaran. Ringkasnya seperti itu ya. Untuk menurunkan persamaan lingkaran yang memenuhi 3 syarat, dimisalkan persamaan yang diminta berbentuk baku atau umum. Kadang-kadang bentuk satu lebih menguntungkan daripada bentuk yang lain, tergantung konteks permasalahan. Kemudian kita tentukan 3 persamaan yang memuat 3 konstanta H, K, R, atau A, B, C. Selesaikan ketiga persamaan dan substitusikan ke persamaan yang dimisalkan. Contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik-titik A 2,7, B min 5,6, C 3,0. Nah, misalkan persamaan yang diminta adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Karena A, B, C berada pada lingkaran, maka koordinat mereka harus memenuhi persamaan lingkaran. Substitusi ketiga syarat akan memberikan 2 kuadrat plus 7 kuadrat plus 2A plus 7B plus C sama dengan 0 untuk titik A ya. Terus untuk titik B, min 5 kuadrat plus 6 kuadrat plus min 5A plus 6B plus C sama dengan 0, titik B. Lalu titik C ini 3,0, maka 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus 3A plus 0B plus C sama dengan 0. Ketiga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai 2A plus 7B plus C sama dengan min 53, min 5A plus 6B plus C sama dengan min 61, 3A plus C sama dengan min 9. Dengan menyelesaikan sistem persamaan simultan di atas, diperolehlah penyelesaian A sama dengan 2, B sama dengan min 6, C sama dengan min 15. Jika nilai-nilai ini dimasukkan ke persamaan asal, akan diperoleh persamaan lingkaran yang dicari, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6 Y min 15 sama dengan 0. Selanjutnya ditandai sebagai persamaan 3. Koordinat titik A, B, C memenuhi persamaan 3 di atas ya. Sehingga lingkaran yang dinyatakan dengan persamaan 3 memuat ketiga titik tersebut, titik A, B, C. Contoh 2. Tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X mempunyai pusat pada garis X plus Y sama dengan 7 dan melalui titik 5,4. Penyelesaiannya, andaikan lingkaran yang dicari berpusat di H, K dan berjari-jari R, dan oleh karena itu persamaan lingkaran berbentuk X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Selanjutnya ditandai sebagai persamaan 1. Dan diketahui lingkaran menyinggung sumbu X, maka R-nya sama dengan K.
Itu ditandai sebagai persamaan 2. Karena titik pusat lingkaran H, K berada pada garis X plus Y sama dengan 7, maka koordinat titik itu harus memenuhi persamaan garis, sehingga H plus K sama dengan 7. Selanjutnya ditandai sebagai persamaan 3. Dan terakhir diketahui pula lingkaran memuat titik 5,4, sehingga diperoleh persamaan 5 min H dikuadratkan plus 4 min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat, yang kemudian ditandai sebagai persamaan 4. Persamaan 3 akan ekivalen dengan persamaan 5, yakni H sama dengan 7 min K. Nah, jika 2 dan 5 disubstitusikan ke 4, akan diperoleh 5 min 7 min K dikuadratkan plus 4 min K dikuadratkan sama dengan K kuadrat. Sampai sini bisa dipahami ya? Tinggal diacu lagi persamaan-persamaan yang tadinya sudah ditandai 1, 2, 3, 4, 5 ya. K kuadrat min 12K plus 20 sama dengan 0, K sama dengan 2 atau K sama dengan 10. Jika K sama dengan 2, maka H-nya 5 dan R-nya 2. Jika K sama dengan 10, maka H sama dengan min 3 dan R-nya sama dengan 10. Dalam hal ini, penyelesaian persamaan simultan 2, 3, dan 4 adalah H sama dengan 5, K sama dengan 2, R sama dengan 2, atau H sama dengan min 3, K sama dengan 10, R sama dengan 10. Jadi ada 2 lingkaran yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan, yaitu lingkaran 1, X min 5 dikuadratkan plus Y min 2 dikuadratkan sama dengan 4, atau X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 4Y min 25 sama dengan 0, dan lingkaran kedua, X plus 3 dikuadratkan plus Y min 10 dikuadratkan sama dengan 100, atau X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 20Y min 9 sama dengan 0. Yang mana kedua lingkaran ini bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuasa lingkaran. Bahasan pertama adalah kuasa titik terhadap lingkaran. Jika diketahui sebuah titik P dan lingkaran L yang berpusat di M dan sembarang garis yang melalui P dan memotong lingkaran di A dan B, maka yang dimaksud dengan kuasa titik P terhadap lingkaran L adalah perkalian panjang PA dengan panjang PB. Perhatikan gambar. Diulangi ya. Kuasa titik P terhadap lingkaran L adalah perkalian panjang PA dengan panjang PB. Sehingga dapat dirumuskan KP, kuasa titik P ini ditulis sebagai KP, K dalam kurung P atau KP, P-nya sebagai indeks, KP sama dengan PA kali PB. Ini ditandai sebagai persamaan 1. Nah, misalkan C adalah titik singgung garis yang melalui P. Perhatikan segitiga PBC dan segitiga PCA. Perhatikan PBC, PCA, bisa ya diperhatikan ya. Dari segitiga PBC dan PCA ini, maka dapat dilihat bahwa sudut BPC sama dengan sudut CPA. Itu ditandai sebagai persamaan 2, dan sudut PAC sama dengan sudut PCB sama dengan setengah dari sudut AMC. Perhatikan lagi segitiganya. Di situ ada AMC ya. Sampai sini bisa dipahami ya Anda semua? Nah, oleh karena dua segitiga PAC dan PCB memiliki dua pasang sudut yang berukuran sama, maka kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Akibatnya, terdapatlah hubungan perbandingan PA per PC sama dengan PC per PB, atau PA kali PB sama dengan PC kuadrat. Nah, tadi PA kali PB apa? KP ya. KP, Bu. Ini ya. Kuasa titik P atau KP. Sehingga menjadi persamaan 5 KP sama dengan PC kuadrat yang berasal dari persamaan 4 dan kesebangunan kedua segitiga itu tadi ya.
Perhatikan bahwa PC merupakan panjang garis singgung dari titik P ke titik singgung di lingkaran. Jadi, kuasa titik P terhadap lingkaran L sebenarnya adalah kuadrat panjang garis singgung lingkaran dari titik P ke titik singgungnya. Nah, makanya karena di kuasa lingkaran itu sebetulnya sudah masuk ke garis singgung, ada yang menyajikan materi itu garis singgung duluan, baru kuasa lingkaran gitu ya. Tapi ada juga yang kuasa lingkaran dulu, baru masuk ke garis singgung. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan pula bahwa segitiga PCM adalah siku-siku di C, karena PC adalah garis singgung. Menurut dalil Pitagoras, terdapat hubungan berikut. PM kuadrat sama dengan PC kuadrat plus CM kuadrat, atau PC kuadrat sama dengan PM kuadrat min CM kuadrat. Ditandai sebagai persamaan 6. Apabila koordinat titik P adalah X1, Y1 dan lingkaran L mempunyai persamaan yang berbentuk X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka PM kuadrat sama dengan X1 min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan dan CM kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya ditandai sebagai persamaan 7. Sebab CM merupakan jari-jari lingkaran. Nah, jika persamaan 7 disubstitusikan ke 6 dan 5, diperoleh kuasa titik P terhadap lingkaran adalah KP sama dengan X1 min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan min R kuadrat, ditandai sebagai persamaan 8. Jika persamaan lingkaran L berbentuk umum, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kuasa titik P X1, Y1 terhadap lingkaran L adalah KP sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus C. Selanjutnya ditandai sebagai persamaan 9. Nah, sebagai catatan, jika titik P berada di luar lingkaran L, maka kuasa titik P terhadap lingkaran tersebut adalah positif. Jadi jika dia berada di luar lingkaran, kuasa titik P itu positif. Hal ini karena panjang garis singgung dari titik P ke titik singgungnya adalah bilangan positif. Yang kedua, jika titik P berada pada lingkaran, maka kuasa titik P terhadap lingkaran itu adalah 0. Jika dia berada pada lingkaran. Dan jika titik P berada di dalam lingkaran, maka kuasa titik P terhadap lingkaran adalah negatif. Sehingga panjang garis singgungnya imajiner ya. Salah ketik ya, ini imajiner ya. Hal ini sesuai dengan kenyataan geometrik bahwa garis singgung suatu lingkaran tidak bisa dikonstruksi dari sebuah titik di dalam lingkaran. Makanya dia jadi bernilai imajiner. Oke, kita lanjutkan. Garis kuasa. Tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran berupa garis lurus itu disebut sebagai garis kuasa. Jika diberikan dua lingkaran L1 dan L2, maka garis kuasa dapat dicari. Misalkan kita akan menentukan persamaan garis kuasa lingkaran L1 X kuadrat plus Y kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1 dan lingkaran L2 X kuadrat plus Y kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2 dan dimisalkan P, XP, YP adalah titik yang mempunyai kuasa sama terhadap L1 dan L2. Menurut persamaan 9 yang tadi ya, maka kuasa titik P terhadap lingkaran L1 adalah KP sama dengan XP kuadrat plus YP kuadrat plus A1XP plus B1YP plus C1. Dan kuasa titik P terhadap lingkaran L1 adalah KP sama dengan, maaf ini L2 ya, kuasa titik P terhadap lingkaran L2 adalah KP sama dengan XP kuadrat plus YP kuadrat plus A2XP plus B2YP plus C2. Kuasa titik P terhadap kedua lingkaran adalah sama, sehingga XP kuadrat plus YP kuadrat plus A1XP plus B1YP plus C1 sama dengan XP kuadrat plus YP kuadrat plus A2XP plus B2YP plus C2. Selanjutnya A1 min A2 XP plus B1 min B2 YP plus C1 min C2 sama dengan 0. Jika titik P dijalankan, maka diperoleh tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran L1 dan L2, yaitu
A1 min A2 dikali X plus B1 min B2 dikali Y plus C1 min C2 sama dengan 0. Selanjutnya ditandai sebagai persamaan 10. Nah, secara simbolis, persamaan garis kuasa lingkaran L1 sama dengan 0 dan L2 sama dengan 0 dituliskan sebagai L1 min L2 sama dengan 0. Dan selanjutnya ditandai sebagai persamaan 11. Contoh, tentukan titik pada sumbu X yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran L1 X min 1 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 16 dan L2 X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 15 sama dengan 0 dan tentukan kuasa titik tersebut terhadap kedua lingkaran. Menurut persamaan 11, maka persamaan garis kuasa kedua lingkaran adalah L1 min L2 sama dengan 0. Jadi persamaan garis kuasanya adalah X min 1 kuadrat plus Y min 4 kuadrat min 16 min X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Min 4X min 2Y plus 16 sama dengan 0. 2X plus Y min 8 sama dengan 0. Semua titik yang berada pada garis ini mempunyai kuasa sama terhadap kedua lingkaran L1 dan L2 di atas. Sedangkan titik yang ditanyakan adalah berada pada sumbu X, yaitu titik potong sumbu X dengan garis kuasa. Jadi ordinat titik yang dicari adalah Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan ya. Sehingga 2X, Y-nya 0, 2X plus 0 min 8 sama dengan 0. Atau bisa dikatakan X adalah X sama dengan 4 ya. Jadi koordinat titik yang dicari adalah P min 4,0 dan kuasa titik P terhadap kedua lingkaran adalah KP sama dengan 4 min 1 dikuadratkan plus 0 min 4 dikuadratkan min 16 sama dengan 9. Oke, selanjutnya kita bahas tentang titik kuasa. Misalkan L1, L2, L3 adalah 3 lingkaran yang pusat-pusatnya tidak berada pada satu garis lurus atau konsentris. Ketiga lingkaran tersebut mempunyai titik garis kuasa yang saling berpotongan di satu titik. Titik potong ketiga garis ini selanjutnya disebut sebagai titik kuasa. Ulangi, ketiga lingkaran L1, L2, L3 mempunyai 3 garis kuasa yang saling berpotongan di satu titik. Titik potong ketiga garis ini disebut sebagai titik kuasa. Ya. Jika ketiga lingkaran adalah konsentris, maka garis-garis kuasanya sejajar dan ini berarti titik kuasa ketiga lingkaran berada di titik tak hingga. Karena dia sejajar. Oke. Contoh, tentukan titik kuasa lingkaran L1 X kuadrat plus Y kuadrat plus 3X plus 5Y min 7 sama dengan 0. L2 X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 6 sama dengan 0. Dan L3 X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 2Y min 2 sama dengan 0. Garis kuasa lingkaran L1 dan L2 adalah L1 min L2 sama dengan 0, yaitu 5X plus Y min 1 sama dengan 0. Garis kuasa lingkaran L1 dan L3 adalah L1 min L3 sama dengan 0, yaitu X min 7Y plus 5 sama dengan 0. Untuk garis kuasa lingkaran L1 dan L2 itu ditandai sebagai persamaan 1, dan garis kuasa lingkaran L1 dan L3 itu ditandai sebagai persamaan 2. Dari persamaan simultan 1 dan 2, menghasilkan penyelesaian X sama dengan 1/18 dan Y sama dengan 13/18. Sehingga koordinat titik kuasa ketiga lingkaran adalah 1/18,13/18. Oke, sebetulnya sebelum masuk ke garis singgung lingkaran, setelah kuasa lingkaran ini ada materi yang namanya keluarga lingkaran dan berkas lingkaran. Nah, itu nanti sebagai tugas dari Ananda semua, silahkan di-googling, dicari di Google, atau dari sumber-sumber yang ada, dari buku panduan atau textbook. Sebutkan dan jelaskan definisi, contoh beserta gambar keluarga lingkaran, dan juga sebutkan definisi, contoh, dan gambar untuk berkas lingkaran. Nanti Ibu berikan slotnya di slot penugasan. Silahkan ditulis tangan ya, jangan diketik ya. Tugasnya ditulis tangan. Kalau bisa di kertas HVS A4 ya, latihan menulis di kertas polos ya.
Karena sebelum garis singgung lingkaran, dari kuasa lingkaran itu ada sebetulnya 2 sub pokok bahasan lagi, yaitu keluarga lingkaran dan berkas lingkaran. Garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus pada garis yang menghubungkan titik singgung itu dengan pusat lingkaran. Ini tentang garis singgung. Dengan beberapa sifat dasar yang ada pada teori geometri Euclid, dapat diturunkan persamaan garis singgung suatu lingkaran pada beberapa karakter. Ini yang di atas itu Euclid ya, kekurangan L ya. Oke, sekarang kita bahas dulu persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Ya. Misalkan kita ingin mencari persamaan garis singgung lingkaran, X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat di titik P X1, Y1 yang terletak pada lingkaran. Kita tentukan sembarang titik Q atau titik Q, X, Y yang terletak pada garis singgung itu. Lihat gambar berikut ini. Ada titik Q ya, X, Y. Karena P, X1, Y1 berada pada lingkaran, maka memenuhi persamaan lingkaran yaitu X1 min H dikuadratkan plus Y1 min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini pada lingkaran ya. Nah, lingkaran itu berpusat di R, H, K. TQR merupakan segitiga siku-siku, sehingga dengan teorema Pitagoras diperolehlah hubungan QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat plus PR kuadrat. Perhatikan lagi gambarnya. Itu ya. QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat plus PR kuadrat. Lalu, X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan X min X1 dikuadratkan plus Y min Y1 dikuadratkan plus R kuadrat. X kuadrat min 2XH plus H kuadrat plus Y kuadrat min 2YK plus K kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X X1 plus X1 kuadrat plus Y kuadrat min 2Y Y1 plus Y1 kuadrat plus R kuadrat. Min 2XH min 2YK plus H kuadrat plus K kuadrat sama dengan min 2X X1 plus X1 kuadrat min 2Y Y1 plus Y1 kuadrat plus R kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Kalau diam berarti bisa ya. 2X X1 min 2XH plus H kuadrat plus 2Y Y1 min 2YK plus K kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus R kuadrat. Jika masing-masing ruas ditambahkan dengan faktor X kuadrat plus K kuadrat min 2X1H min 2Y1K, maka diperolehlah persamaan. Ini nanti kalau masih tidak yakin, dicobakan sendiri kotret-kotret di rumah ya. 2X X1 min 2XH min 2X1H plus 2H kuadrat plus 2Y Y1 min 2YK min 2Y1K plus 2K kuadrat sama dengan R kuadrat plus X1 kuadrat min 2X1H plus H kuadrat plus Y1 kuadrat min 2Y1K plus K kuadrat. Selanjutnya, X X1 min XH min X1H plus H kuadrat plus Y Y1 min YK min Y1K plus K kuadrat sama dengan setengah dikali R kuadrat plus X1 min H dikuadratkan plus Y1 min K dikuadratkan. Selanjutnya, X min H dikali X1 min H plus Y min K dikali Y1 min K sama dengan setengah R kuadrat plus R kuadrat. Setengah R kuadrat plus R kuadrat sama dengan R kuadrat kan? Jadi diperoleh persamaan garis singgung lingkaran X min H kuadrat, maksudnya X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat di titik P X1, Y1 yang terletak pada lingkaran adalah X min H dikali X1 min H plus Y min K dikali Y1 min K sama dengan R kuadrat. Selanjutnya ditandai sebagai persamaan 1. Sedangkan jika persamaan lingkaran berbentuk umum, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 di titik P X1, Y1 yang terletak pada lingkaran adalah X1 plus Y1 plus setengah A dikali X plus X1 plus setengah B dikali Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Selanjutnya ditandai sebagai persamaan 2. Contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X min 4 dikuadratkan plus Y kuadrat sama dengan 25 di titik P 1, min 4. Penyelesaiannya, persamaan lingkaran ini adalah persamaan dalam bentuk baku, berpusatnya di 4,0 dan jari-jarinya 5. Sehingga persamaan garis singgung di titik 1, min 4 adalah
X min H dikali X1 min H plus Y min K dikali Y1 min K sama dengan R kuadrat. X min 4 dikali 1 min 4 plus Y min 0 dikali min 4 min 0 sama dengan 25. 3X plus 4Y plus 13 sama dengan 0. Oke, contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus Y sama dengan 5 di titik 3,1. Dengan persamaan 2, diperolehlah persamaan garis singgung yang ditanyakan, yaitu X1 plus Y1 plus setengah A kali X plus X1 plus setengah B kali Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Masukkan titiknya 3,1 ya. X kali 3 plus Y kali 1 plus setengah dikali min 2 dikali X plus 3 plus setengah dikali 1 dikali Y plus 1 min 5 sama dengan 0. 2X plus 1 setengah Y min 7 setengah sama dengan 0. Maka kita jadikan hilangkan pecahannya jadi 4X plus 3Y min 15 sama dengan 0. Oke, selanjutnya persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Ya. Ini di luar lingkaran. Misalkan, diberikan lingkaran L, X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat dan titik P X1, Y1 yang berada di luar lingkaran L. Akan dicari persamaan garis singgung G yang melalui P. Perhatikan gambar berikut ini. Akan dicari persamaan garis singgung G yang melalui P. Bisa dilihat ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, G. Itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ditandai sebagai persamaan 3. Dan MX min Y min MX1 min Y1 sama dengan 0. Ditandai sebagai persamaan 4. Karena G menyinggung lingkaran L, maka jarak titik pusat lingkaran ke garis G adalah sama dengan R. Perhatikan lagi. Itu ada R ya di situ. Oke. Karena G menyinggung lingkaran L, maka jarak titik pusat lingkaran ke garis G adalah sama dengan R, sehingga DP, G sama dengan R. MH min K min MX1 min Y1 per plus minus akar dari M kuadrat plus min 1 kuadrat sama dengan R. M dikali H min X1 min K min Y1 sama dengan plus minus R akar dari M kuadrat plus 1. X1 min H dikuadratkan min R kuadrat dikali M kuadrat min 2 dikali X1 min H dikali Y1 min K dikali M plus Y1 min K dikuadratkan min R kuadrat sama dengan 0. Penyelesaian untuk M dari persamaan kuadrat di atas adalah M sama dengan 1 per X1 min H dikuadratkan min R kuadrat dikali X1 min H dikali Y1 min K plus minus R akar dari X1 min H dikuadratkan plus Y1 min K dikuadratkan min R kuadrat sama dengan 1 per X1 min H dikuadratkan min R kuadrat dikali X1 min H dikali Y1 min K plus minus R dikali akar KP. Karena ini adalah tadi yang di akar yang di atas ini tadi, baris pertama adalah KP ya, kuasa lingkaran. Nah, di sini juga terlihat hubungan antara garis singgung dan kuasa lingkaran. Nah, selanjutnya persamaan ini ditandai sebagai persamaan 5 dengan KP adalah kuasa titik P terhadap lingkaran L. Selanjutnya, jika persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan 3, akan diperoleh persamaan garis singgung yang dicari, yaitu Y min Y1 sama dengan 1 per X1 min H dikuadratkan min R kuadrat dikali X1 min H dikali Y1 min K plus minus R akar KP dikali X min X1. Itu selanjutnya ditandai sebagai persamaan 6. Contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 6 sama dengan 0 yang melalui titik P min 4, min 3. Bentuk baku dari persamaan lingkaran di atas adalah X min 1 dikuadratkan plus Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 16, sehingga lingkaran berpusat di titik H, K sama dengan 1, min 3, dan berjari-jari R sama dengan 4. Perhatikan lagi. 1, min 3 dan berjari-jari R sama dengan 4. Bisa ya? Paham ini ya. Kuasa titik P terhadap lingkaran adalah KP, masukkan ke rumus yang tadi,
sama dengan min 4 min 1 dikuadratkan plus min 3 plus 3 dikuadratkan min 16 sama dengan 25 plus 0 min 16 sama dengan 9. Oke, dengan menggunakan persamaan 6, maka persamaan garis singgung yang dicari adalah Y min min 3 sama dengan 1 min 4 min 1 dikuadratkan min 4 kuadrat dikali min 4 min 1 dikali min 3 min min 3 plus minus 4 akar 9. Akar 9 ini KP ya. Akar dari KP. X min min 2, Y plus 3 sama dengan 1/9 dikali 0 plus minus 12 dikali X plus 2. Jadi karena ada plus minus, maka ada 2, 4X min 3Y plus 7 sama dengan 0, dan 4X plus 3Y plus 25 sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan garis singgung pada lingkaran dengan kemiringan tertentu seperti kita lihat pada gambar 4.8. Misalkan akan dicari persamaan garis singgung lingkaran X min H dikuadratkan plus Y min K dikuadratkan sama dengan R kuadrat dan memiliki kemiringan M. Karena kemiringan garis singgung L sudah diketahui, maka L merupakan anggota keluarga garis yang memiliki persamaan Y sama dengan MX plus C. Itu ditandai sebagai persamaan 7. C pada persamaan 7 merupakan parameter yang belum diketahui. Nah, karena garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus pada garis yang menghubungkan titik singgung itu dengan pusat lingkaran, maka jarak titik pusat ke garis singgung adalah jari-jari. Dengan rumus jarak titik H, K ke garis MX min Y plus C sama dengan 0, maka diperolehlah R sama dengan D, H, K, L, R sama dengan MH min K plus C per plus minus akar dari M kuadrat plus min 1 kuadrat, sehingga diperoleh konstanta C sama dengan K min MH plus minus R akar dari M kuadrat plus 1, ditandai sebagai persamaan 8. Selanjutnya, dengan mengganti konstanta C pada persamaan 4 ke persamaan 3, diperolehlah persamaan garis singgung yang dicari, yaitu Y sama dengan MX plus K min MH plus minus R kali akar M kuadrat plus 1. Y min K sama dengan M dikali X min H plus minus R dikali M kuadrat plus 1. Ditandai sebagai persamaan 9. Contoh. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus Y min 5 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis 4X plus 3Y sama dengan 15. Jadi pusat dan jari-jari lingkaran yang diberikan, persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus Y min 5 sama dengan 0, merupakan lingkaran dengan pusat 1, min setengah. Dan jari-jarinya adalah R sama dengan 5/2. Berasal dari R sama dengan setengah kali A kuadrat plus B kuadrat min setengah dari akar A kuadrat plus B kuadrat min 4C sama dengan setengah dikali min 2 kuadrat plus 1 kuadrat min 4 kali min 5 sama dengan 5/2. Sedangkan garis singgung yang akan dicari sejajar atau alias berkemiringan sama ya, dengan garis 4X plus 3Y sama dengan 15, sehingga ML-nya sama dengan min 4/3. Dengan menerapkan rumus 5, diperolehlah persamaan garis singgung yang dicari, yaitu Y min K sama dengan M dikali X min H plus minus R dikali akar M kuadrat plus 1, Y min setengah sama dengan min 4/3 dikali X min 1 plus minus 5/2 akar dari min 4/3 dikuadratkan plus 1, Y plus setengah sama dengan min 4/3 X plus 4/3 plus minus 5/2 akar dari 25/9. Y plus setengah sama dengan min 4/3 X plus 4/3 plus minus 5/2. Akarnya dikeluarkan jadi 5/3. Y plus setengah sama dengan min 4/3 X plus 4/3 plus minus 25/6. Jadi persamaan garis singgung yang dicari adalah ada 2, 4X plus 3Y plus 23 sama dengan 0, dan 4X plus 3Y min 27 sama dengan 0. Oke, demikian materi pada pagi hari ini. Apakah ada hal yang ingin didiskusikan? Jadi tugasnya tadi silahkan googling tentang keluarga lingkaran dan berkas lingkaran.
untuk materi pada pagi hari ini, Ibu share di LMS ya tadi. Apakah ada yang ingin didiskusikan Anda semua? Oh iya, kita ujiannya di pertemuan 10 ya. Jadi minggu depan masih materinya tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang pada ruang. Dan ruang di sini yang dimaksud adalah bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Jadi minggu depan itu bahasannya. Minggu depannya lagi bahasannya hubungan dua bidang, hubungan dua garis, hubungan garis dan bidang, jarak dalam ruang. Pertemuan 10 itu ujian. Ujiannya ada 4 pokok bahasan gitu ya. Pertemuan 6, 7, 8, 9. Ada yang ingin didiskusikan Anda semua? Tugasnya nanti Ibu bikin slot di ini ya, di LMS ya. Kemungkinan dari mata kuliah lain ada nggak diberitahu kapan offline? Kemungkinan November. Belum ada, ya? Bu. Belum ada, Bu. Kemungkinan ada, November. Berarti mungkin ujiannya nanti ini ya, offline. Kalau dimulai November berarti kemungkinan ujiannya offline. Kalau offline ujiannya berarti ini ya. Tadinya Ibu mau pakai quizzes, tapi kalau ujiannya offline ya pakai kertas dong. Di kelas dong. Oke, jika tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita cukupkan Ananda karena sudah terlambat juga ya dimulainya. Tadi Ibu lupa, Ibu ingatnya sore gitu. Hari Sabtu ngajar sore. Nggak tahu kenapa ini kok ingatnya sore. Jadi pas tadi baca WA dari Wahyu, baru ingat, oh iya pagi ya jadwalnya. Makanya agak terlambat ya. Dan menunda juga jadinya setelah ini Ibu ada ngajar ini lagi nih, penulisan karya ilmiah. Ibu tunda juga, harusnya tadi jam 9 lewat mulainya. Tapi karena Ibu telat memulai geometri, akhirnya diundur juga yang kelas 1-nya lagi. Baik, Ananda semua, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Selamat pagi jelang siang. Semoga kita semua senantiasa sehat, baik perkuliahannya online ataupun offline. Semoga dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.